Baik, perkenalkan nama saya Naysila Kanter dengan akhiran NIM 565. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan ketenagakerjaan. Perlindungan ketenagakerjaan secara umum, perlindungan ketenagakerjaan berarti segala upaya tindakan, kebijakan atau regulasi yang ditujukan untuk melindungi hak, keselamatan, kesejahteraan, dan martabat tenaga kerja dalam hubungan kerja agar tidak menjadi korban dari praktik yang merugikan atau tidak adil. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pertimbangan maupun dalam pasal pengantar disebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja serta menjamin kesamaan, kesempatan, dan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Berikut jenis-jenis perlindungan ketenagakerjaan. Perlindungan tenaga kerja di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan karena tenaga kerja merupakan aset yang berharga bagi suatu negara. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai jenis perlindungan tenaga kerja untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan mereka. Berikut adalah beberapa jenis dari perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja seperti hak atas upah, hak cuti, hak atas jaminan sosial, dan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, terdapat juga peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi tenaga kerja, seperti peraturan pemerintah tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting bagi tenaga kerja. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja, seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu, perusahaan juga wajib menyediakan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja seperti perlengkapan keselamatan, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pelatihan keselamatan kerja. Yang ketiga, perlindungan upah, yaitu adalah perlindungan upah bagi tenaga kerja yang diatur dalam undang-undang. Menetapkan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas upah yang layak dan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Selain itu, terdapat juga peraturan lain yang mengatur tentang upah, seperti peraturan pemerintah tentang upah minimum. Yang keempat, perlindungan jaminan sosial, yaitu adalah bagi tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam hal jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan di hari tua. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan berbagai peraturan terkait dengan jaminan sosial, seperti peraturan pemerintah tentang program jaminan kesehatan nasional. Yang kelima, perlindungan terhadap anak buruh. Perlindungan terhadap anak buruh diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini melarang penggunaan anak sebagai tenaga kerja di bawah umur yang ditetapkan. Selain itu, terdapat juga peraturan lain yang mengatur perlindungan terhadap anak buruh, seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Anak dalam Pekerjaan Berbahaya. Dengan adanya berbagai jenis perlindungan tenaga kerja di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kerja dan keamanan bagi tenaga kerja. Pemerintah dan perusahaan diharapkan dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk melindungi tenaga kerja. Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam memastikan perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Berikut ada faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan ketenagakerjaan. Yang pertama ada faktor penegakan hukum,
Yang kedua ada faktor sosialisasi dan pemahaman hukum. Yang ketiga faktor ekonomi. Yang keempat ada faktor pengawasan dan kebijakan pemerintah. Yang kelima faktor kelembagaan serikat pekerja. Yang keenam faktor budaya kerja dan kesadaran sosial. Yang ketujuh faktor teknologi dan modernisasi industri. Selanjutnya ada hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di Indonesia. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Beberapa hambatan permasalahan masih ditemukan. Antara lain, yang pertama faktor regulasi. Walaupun sudah banyak peraturan yang mengatur hubungan ketenagakerjaan, masih banyak ditemukan celah untuk melakukan pelanggaran dalam penerapannya. Kemampuan dari pihak perusahaan dalam pemenuhan hak pekerja, misalnya kemampuan dalam hal finansial belum mengikuti sertakan para pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, maka dibutuhkan berbagai upaya. Seperti yang pertama, untuk mewujudkan hubungan kerja yang adil bagi para pihak, dibutuhkan intervensi pemerintah dengan membuat regulasi yang lebih memadai. Pengawasan dan penegakan hukum lebih ditingkatkan. Perlindungan hukum diberikan bagi pekerja atau buruh untuk mendapatkan hak-haknya. Yang kedua, apabila timbul masalah dan hubungan ketenagakerjaan, maka hakim yang menangani tidak mengeluarkan putusan yang hanya didasarkan pada perjanjian semata, yang telah didasari kebebasan berkontrak dan konsensualisme, namun harus memperhatikan keselarasan dari seluruh prinsip-prinsip yang ada dalam hukum perjanjian demi mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Yang ketiga, para pihak yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan harus memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar. Pengusaha atau pemberi kerja harus benar-benar berusaha untuk melindungi kepentingan pekerja, mengingat kepentingan peranan pekerja dalam dunia usaha. Begitu juga sebaliknya, dari pihak pekerja juga harus memahami benar apa yang menjadi kewajiban sebagai pekerja. Pekerja atau pengusaha adalah saling membutuhkan, sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing haruslah sama-sama dilindungi dengan adil, sehingga hubungan ketenagakerjaan dapat dipelihara dan berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.